Nama saya Cepi Sofian dengan NIM 2010-134. Nama saya Rizka Listiado Putri, NIM 2009886. Nama saya Rasya Gzani dengan NIM 2003503. Saya Sania Salsa dengan NIM 2009891. Nama saya Alma Hanisa Putri dengan NIM 2003007. Perang yang terjadi di Bali melawan Belanda pada tahun 1846 sampai 1849. Yang terjadi antara Kerajaan Buleleng terhadap pasukan Belanda di Bali pada tahun 1846 sampai 1849. Puputan sendiri merupakan tradisi masyarakat di Bali untuk melakukan perlawanan bersenjata habis-habisan sampai mati demi kehormatan tanah air. Jagaraga sendiri merupakan nama daerah di Bali. Perang Puputan Jagaraga merupakan suatu tindakan perlawanan rakyat Bali terhadap Belanda yang menyerang Bali untuk memperluas kekuasaannya atau wilayahnya. Karena hukum tawan karang. Karena ingin menguasai wilayah Bali. Perjanjian yang dilanggar oleh Raja Buleleng. Berawal karena keinginan Belanda yang ingin menguasai dan memperluas kekuasaannya di Nusantara, akhirnya Belanda pun melaksanakan perjanjian kepada raja-raja yang ada di Bali. Namun, ada satu raja yang menolak perjanjian tersebut, yaitu I Gusti Ngurah Made Karangasem, di mana perjanjian yang lainnya sudah disepakati, namun I Gusti Ngurah Made Karangasem melakukan pelanggaran. Keinginan Belanda untuk memperluas daerah kekuasaannya. Raja Bali harus mengakui kerajaan Bali berada di bawah kekuasaan Belanda. Tidak membuat perjanjian dengan bangsa kulit putih lainnya. Penghapusan tawan karang. Penghapusan hukum tawan karang yang seharusnya dihapus oleh Raja Buleleng. Hukum tawan karangan adalah hak istimewa yang dimiliki Raja-Raja Bali untuk menyita kapal-kapal yang terdampar di wilayah perairan kerajaan mereka lengkap beserta seluruh muatannya. Hukum tersebut sudah ada sejak zaman Bali kuno. Tawan karang yang menyebabkan keselamatan harta benda dan awak kapal Belanda menjadi terancam. Maka dari itu, Belanda ingin menghapuskan hukum tawan karang agar awak kapalnya yang berada di sekitar Bali tidak terancam untuk disita dan diambil alih harta bendanya oleh kerajaan di Bali ataupun para rakyatnya. Peperangan ini dimulai saat kapal Belanda dirampas harta bendanya ketika di pantai Pranca dan Sangsit. Setelah perampasan itu, Belanda mengirim asisten Presiden Banyuwangi untuk bernegosiasi dan menuntut melepaskan kapal-kapal itu. Namun, ditolak oleh Kerajaan Buleleng. Penolakan dari Kerajaan Buleleng dijadikan alasan Belanda untuk menyerang Kerajaan Buleleng tersebut. Gusti Ketut Zantik, seorang patih dari Kerajaan Buleleng, mengetahui akibat dari penolakan tuntutan. Kemudian beliau pun menghimpun pasukannya untuk giat berlatih, berperang, serta menambah perlengkapan dan persenjataan untuk berjaga-jaga jika ada hal yang tidak diinginkan, seperti tiba-tibanya Belanda menyerang ke daerah mereka.
Belanda mengeluarkan ultimatum pada tanggal 24 Juni 1846 yang berakhir dalam 3x20. Isi dari ultimatum itu menyebutkan agar Raja Buleleng mengakui kekuasaan Belanda, menghapuskan hak tawan karang, dan memberikan perlindungan terhadap perdagangan Hindia Belanda. Batas ultimatum yang diberikan Belanda berakhir pada 24 Juni 1846 dan Raja Buleleng tidak dapat memenuhinya karena untuk memikirkan masalah itu Raja memerlukan waktu 10 hari. Gusti Jelantik yang diutus oleh Raja untuk merundingkan hal itu dengan Dewa Agung dari Pelangkung telah menyatakan pendiriannya. Begitupun dengan Kerajaan Karangasem yang menyatakan sikap menentang kepada pemerintah Hindia dan Belanda. Pasukan Belanda datang ke Buleleng yang terdiri atas pasukan gabungan dari Batavia dan Surabaya dengan jumlah 1.700 orang dan 400 orang tentara Eropa. Penyerangan itu dipimpin oleh Komandan Angkatan Laut Kerajaan Belanda, Laksamana Engelbertus Batavus. Sementara itu, pasukan Angkatan Darat dikomando oleh Letnan Kolonel J. Baker. Namun sebelum mengangkat senjata, Belanda menawarkan diplomasi terakhir. Namun ditolak oleh I Gusti Ketut Jelantik yang kemudian beliau memimpin perlawanan rakyat Buleleng. Serangan dari Belanda dapat ditahan oleh rakyat Buleleng, namun Belanda mendatangkan kembali pasukannya yang berasal dari Batavia dan Madura, yang membuat Raja Buleleng pun akhirnya mundur dan mengamankan diri ke desa Jagaraga setelah pasukan Belanda berhasil menyentuh istana. Jagaraga pada masa itu masih dipenuhi hutan, sungai, sawah, serta perbukitan. Maka dari itu I Gusti Ketut Jelantik memulai taktik gerilyanya dengan memanfaatkan kondisi Jagaraga yang mulai menghimpun kekuatan baru dan kerajaan-kerajaan Bali yang kemudian bergabung di Jagaraga. Untuk menutupi kekurangan dalam persenjataan dan logistik, I Gusti Ketut Jelantik ini membuat sebuah strategi dengan metode Makarayuha atau Supit Surang, yaitu dengan melakukan perlawanan dari dua arah, dari arah depan dan dari arah belakang benteng Jagaraga. Pada mulanya, Belanda mengalami kekalahan yang dikarenakan mereka belum mengetahui medan tempurnya, yaitu Jayaraga. Tentu saja tidak. Kekalahan tidak menghentikan mereka untuk menguasai Bali. Malahan dapat dikatakan jika kekalahan menyulut kembali rasa semangat para Belanda untuk menguasai Bali. Belanda pada akhirnya mengirimkan kembali pasukannya yang dipimpin oleh Jenderal Michiels dan Letkol Brau dengan kekuatan armada 60 kapal perang serta dilengkapi persenjataan modern pada tahun 1849. Jelas terjadi lagi peperangan, namun sebelumnya I Gusti Ketut Jelantik melakukan perundingan. Namun hal tersebut tidak disetujui oleh pihak Belanda dikarenakan mereka mengetahui jika hal tersebut untuk mengulur waktu mendapatkan bantuan lagi dari kerajaan lainnya. Namun, ternyata Belanda melakukan taktik adu domba untuk memecahkan persatuan kerajaan Bali. Dan sekembalinya I Gusti Ketut Jelantik dan Raja Buleleng serta pasukannya menuju Jagaraga. Ternyata benteng-benteng Jagaraga telah diserang habis-habisan oleh pasukan Belanda yang dipimpin oleh Letkol
Brau. Kemudian mereka mencari bantuan ke kerajaan lain, namun kerajaan lain pun sudah hancur. Maka dari itu I Gusti Ketut Jelantik diserang secara mendadak dan membuat mereka hancur. Setelah benteng pertahanan hancur, pimpinan mereka gugur dan tidak mendapatkan bantuan, rakyat Buleleng tidak kabur, bahkan tidak mundur dari peperangan. Melainkan, peperangan Jagaraga ini kemudian dipimpin oleh Jero Jempiring yang merupakan istri dari I Gusti Ketut Jelantik. Namun, pada akhirnya, Jero Jerimping dan pasukannya gugur pada 19 April 1849. Maka saat itulah Belanda menguasai Bali Utara. Iya, ada monumen Perang Jagaraga berada di Desa Jagaraga, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, yang diresmikan pada tahun 2017. Monumen ini menjadi ikon di mana terdapat patung yang menggambarkan I Gusti Ketut Jelantik dan istrinya Jero Jempiring yang memimpin Perang Jagaraga. Raja Buleleng, I Gusti Ngurah Made Karangasem. I Gusti Ketut Jelantik, patih dari Kerajaan Buleleng yang menyusun segala taktik peperangan. Jero Jerimping, istri dari I Gusti Ketut Jelantik yang membantu untuk menyusun dan menghimpun kekuatan rakyat Bali terutama pada perempuan. Selesai. Aduh. Terima kasih. Oh udah.